Salam sukses, berkah mulia, berlimpah untuk hidup bahagia. Bapak Ibu, sahabat dan kawan-kawanku semuanya, selamat datang di Adija Akademi Digital Jawara. Kami dengan programnya Bos Academy, ya, dimana di dalam Bos Academy ini kita mengajak setiap orang untuk belajar digital marketing, ekspor dan impor, termasuk spiritual, untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia, berkah dan berlimpah. Adija Bos Academy adalah bagian daripada Yayasan Berdaya dan Pondok Pesantren Hikmatul Quran. Kali ini kami akan share tentang satu materi, ya, tentang tahap pertama yang harus disiapkan oleh seorang online shop. Apa saja itu yang harus dipersiapkan, ya, sehingga Anda tidak lagi kebingungan bagaimana menjadi online shop yang expert di bidang yang semestinya menjadi jalan kesuksesan kita bersama, ya teman-teman. Apa saja yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan yang pertama adalah produk yang winning. Artinya apa? Seperti yang kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan besar di negara ini, ya, contohnya misalkan Unilever, Indofood, ya, Gudang Garam, dan apapun itu, ya, Jarum dan seterusnya, mereka mengawalinya dari satu produk, ya, dimana ketika satu produk itu pasarnya sudah terbentuk, ya, kemudian demandnya juga sudah terbentuk, maka satu produk yang winning atau produk yang diterima oleh masyarakat itulah kemudian mereka membuat produk-produk keturunan ataupun produk serupa yang menjadikan langkah besar untuk membesarkan perusahaan mereka. Kesalahan kita terbesar adalah belum kita ini mayoritas sudah jualan banyak produk, gitu ya. Kita lupa bahwa ternyata dengan satu produk saja banyak seller di Shopee, Tokopedia, Lazada dan seterusnya yang mereka satu produk omsetnya bisa miliaran bahkan puluhan miliar rupiah di satu platform, ya. Bayangkan kalau di banyak platform, ya. Maka teman-teman temukan satu produk winning yang menurut Anda, menurut keyakinan Anda, berdasarkan riset Anda, itu akan menjadi wasilah jalan kesuksesan Anda. Namun kalau misalnya belum ketemu, ya, saya menyarankan mulailah dari memilih kategori yang ingin Anda jual. Misalkan Anda memilih kategori peralatan rumah tangga, memilih kategori elektronik, ya, memilih kategori tentang kosmetik dan seterusnya. Itu kategori. Jadi kalau belum mampu menemukan satu produk yang winning, maka pilihlah kategori. Oke, itu kata kuncinya. Nah, saya akan membahas bagaimana langkahnya teman-teman ketika sudah ketemu produk winning ataupun kategori yang Anda yakini sebagai wasilah kesuksesan Anda, ya. Saya tidak akan membahas bagaimana riset produk, bagaimana riset kata kunci di video ini. Ada video lain yang akan membahas tentang riset produk, riset kata kunci dan lain sebagainya. Oke, next. Teman-teman, sebagai seorang online shop tentu kita membutuhkan sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana apa sajakah yang harus kita persiapkan? Itulah yang akan kita ulas di video ini, ya. Yang pertama tentunya adalah kita harus menyiapkan 3 hal. Apa itu? HP, ya, koneksi internet tentunya, kemudian laptop, ya. Kenapa harus laptop? Apakah tidak bisa HP saja? Bisa, namun kurang maksimal, karena seperti kita ketahui, misalkan Facebook, ya, maupun platform-platform yang lain itu banyak sekali fitur-fitur yang tidak bisa diakses dengan HP atau tidak muncul di HP, ya. Belum lagi kemudian lebih simpel, lebih mudahnya upload produk dan seterusnya pakai laptop. Belum lagi software-software robot yang mayoritas supportnya dengan laptop. Maka teman-teman harus siapkan betul, ya, HP-nya, kemudian koneksi internetnya dan laptopnya, ya.
Nah, yang kedua, teman-teman silahkan membuat browser ya, browser untuk setiap akunnya ya. Jadi satu browser, satu akun, satu produk. Artinya ketika teman-teman punya atau jualan 5 produk, maka usahakan punya 5 browser ya. Kenapa? Biar teman-teman tidak dipusingkan dengan pengaturan browser yang numpuk jadi satu. Nah, untuk itu saya akan mencontohkan bagaimana browser itu. Jadi teman-teman ya, sorry tadi saya download ini. Misalkan ini adalah browser ya, ini adalah browser Chrome ya, dimana di browser Chrome ini kalau mau bikin akun baru ya, diklik di pojok sini. Ini contohnya, ada akun saya ya, ada Jawara Importer, ada Akademi Digital, ada Azila, ada macam-macam. Ini setiap akun ini ya, itu emailnya berbeda, nomor WA-nya berbeda, dan termasuk website dan lain sebagainya berbeda. Nah, maka teman-teman mengawalinya dari sini. Caranya gimana? Diklik di tanda plus ini ya, di add di sini, kemudian ini diklik di bagian bawah continue with account ya, kemudian di sini diketik. Misalkan teman-teman mau menjual produk yang seputar peralatan rumah tangga misalkan ya, di sini diketik saja misalkan perabotan rumah tangga misalkan. Nah, ini bisa diisi ya, fotonya dan seterusnya. Kemudian di sini dipilih mau pakai browsernya ini warnanya apa ya, sesuai kesukaan, kemudian down ya. Tujuannya nanti di browser ini adalah emailnya, password, semuanya akan tersimpan di satu browser ini, sehingga kalau produknya banyak teman-teman tidak kebingungan ya. Itu yang pertama. Oke, kemudian ya, setelah browsernya siap, maka apa yang harus disiapkan berikutnya? Yang ketiga adalah membuat email ya. Teman-teman bisa pakai Gmail, bisa pakai Yahoo, bisa pakai platform lainnya. Saya ingin mengingatkan bahwa dalam membuat email itu seyogianya teman-teman menggunakan nama orang atau nama produk atau fungsi ya, manfaat dari produk itu, atau nama perusahaan, nama bisnis, nama toko teman-teman semuanya ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah dibikin emailnya, maka lengkapi profilnya ya, profilnya dilengkapi. Kemudian yang ketiga adalah diatur security-nya atau keamanannya, privasinya dibuat autentifikasi 2 faktor. Tujuannya agar email Anda tidak dibobol oleh seseorang. Kita tahu begitu banyak akun-akun Facebook dan lain sebagainya ya, yang dihack atau dibobol oleh orang lain. Kenapa? Karena saat membuat email itu hanya dibikin aja emailnya, profilnya tidak dilengkapi, misalkan nomor HP-nya, kemudian alamat dan seterusnya tidak dilengkapi, security sistemnya tidak dibuat autentifikasi 2 faktor ya. Nah, padahal dengan dilengkapinya email kita dengan profil kita dan seterusnya, itu juga menjadi salah satu cara untuk optimasi di Google ya teman-teman. Nah, gimana caranya? Ya tinggal diklik aja, ini Gmail diklik ya. Kalau Gmailnya sudah diklik, kemudian buat akun ya, terserah akun pribadi atau akun bisnis dan seterusnya ya. Nah, saya tidak akan tunjukkan bagaimana cara buat email biar agak cepat, teman-teman tentu bisa melihat ya. Contohnya misalkan ya, ketika email sudah dibikin ya, di sini teman-teman silahkan masuk di kelola akun Google Anda ya. Di sini ada data privasi ya, ada data pribadi. Nah, ini dilengkapi ya, data pribadinya dilengkapi, data privasinya dilengkapi, keamanannya dilengkapi ya, sehingga email Anda aman dari pembobolan atau penyalahgunaan pihak lain. Oke, selanjutnya saya
ya akan melanjutkan materi. Yang keempat yang harus disiapkan adalah website. Kenapa website ini perlu? Ibarat kita ini dagang offline, kita punya warung, kita punya toko, kita punya bengkel, itu sebagai toko kita. Sedangkan di online, toko kita adalah website, ya, salah satunya. Nah, yang kedua adalah akun-akun kita di marketplace, itu ya. Nah, website itu ada yang sifatnya premium, ya. Misalkan yang .com, .net, .co.id dan seterusnya, itu yang premium. Ada juga yang sifatnya gratisan seperti WordPress, ya, Blogspot, Pinterest dan lain sebagainya. Sekarang banyak sekali yang website gratisan. Dari sini saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, ya, teman-teman bikin website sesuai dengan nama bisnis atau nama toko atau nama perusahaan Anda sebagai website utama, yang isinya di situ adalah semua produk teman-teman. Misalkan kategori produk yang Anda pilih adalah kosmetik, Anda punya 50 produk, maka semuanya di upload di situ, ya. Nah, kemudian bikin website yang subdomain, ya. Kalau misalkan punya duit, kalau nggak punya duit, untuk subdomainnya hanya perlu membuat landing page saja, ya. Fungsinya apa? Kalau landing page atau subdomain tadi hanya digunakan untuk satu produk yang winning, ya. Sedangkan untuk website utama atau yang sesuai nama toko itu adalah semua produk yang kita jual. Itu contohnya, ya. Contohnya misalkan ini teman-teman, ya, ini adalah website saya, ada grocermart.com. Ini isinya semua produk-produk saya, lebih dari hampir 200 item produk, ya, semuanya ada di sini. Nah, kalau misalkan nggak punya duit, ya, contohnya misalkan, ya, ini di sini kita klik misalkan, nah ini grocermart.com /peluang usaha. Misalkan di sini peluang usahanya ini diganti misalkan pelembab wajah atau diganti lagi misalkan penghilang jerawat. Inilah yang disebut dengan landing page. Nah, kalau punya duit maka atau ada anggaran, maka bikinlah subdomain, ya. Misalkan tadi pelembab wajah.com misalkan, itu khusus untuk menjual satu produk saja, ya, itu contoh. Sedangkan untuk website gratisan, ya, contohnya misalkan seperti ini, ya, ini contoh-contoh website gratisan, ya, jawaratraining.wordpress, ya, .wordpress.com, jadi pakai WordPress. Ini website gratisan. Atau misalkan bikin lagi, ya, yang blogspot, ya, blogspot misalkan .com, ya. Nah, ini juga website gratisan, ya. Nah, jadi fungsinya semua ini menjadi penting. Satu adalah sebagai nantinya untuk jadi alat SEO kita, biar nama usaha kita, nama pribadi kita maupun nama produk kita terindeks oleh Google. Yang kedua kalinya juga orang memahaminya tidak bingung, ya. Bagi orang yang butuh satu produk cukup di landing page atau di subdomain, ya. Jadi kemudian kalau orang pengen melihat semua produknya, berarti lihatnya di website utama sesuai dengan nama usaha Anda, ya. Itu terkait dengan website, teman-teman. Kemudian selain website, teman-teman membuat akun marketplace seperti yang saya bilang tadi, ya, bahwa website dan akun marketplace sebagai toko kita. Jadi silahkan Anda membuat akun marketplace, ya, baik yang dalam negeri seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia,
Bibli dan lain sebagainya, maupun marketplace internasional khususnya yang di Asia. Tujuannya apa? Nanti di BOS Academy salah satu pembelajarannya adalah tentang ekspor. Nah, untuk ekspor itu banyak cara, salah satunya dengan teman-teman menjadi seller di marketplace luar negeri ya. Itu salah satu caranya. Maka bikinlah akun di marketplace sebanyak mungkin, upload produk Anda di sana karena itulah toko Anda. Oke. Saya lanjutkan ya. Untuk ini tidak saya contohkan, teman-teman sudah bisa. Saya yakin itu tinggal nanti optimasinya. Untuk optimasi masing-masing marketplace-nya ada ilmunya sendiri. Kami juga menyediakan robotnya, robot Shopee, robot ini dan seterusnya banyak ya. Itu ada ilmunya sendiri, kita pelajari di lain waktu insya Allah. Selanjutnya teman-teman harus menyiapkan medsos ya. Harus menyiapkan medsos, media sosial seperti Facebook, IG, YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Ini disiapkan. Berkaitan dengan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama kita awali dulu dari Facebook teman-teman. Di Facebook apa yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan yang pertama adalah akun Facebook personal sesuai dengan nama Anda. Bisa juga pakai nama orang lain ya, istri, anak, adik, orang tua, siapapun ya. Kemudian yang kedua adalah membuat fanspage atau halaman ya, dimana nama halaman itu nanti teman-teman minimal bikin 2 halaman ya, sama dengan website tadi. Halaman yang pertama adalah halaman nama usaha yang isinya semua produk nanti ada di situ. Kemudian bikin juga halaman yang setiap produknya 1 halaman atau 1 fanpage ya. Nah, kemudian yang ketiga, tautkan akun Facebook akun fanpage atau halaman Anda dengan IG. Kemudian tautkan juga dengan WA bisnis. Kemudian bikin akun business manager ya, ketika nanti dibutuhkan untuk iklan yang berbayar FB Ads ya. Kemudian bikin akun iklan di business manager FB Ads nya, dan juga aktifkan Facebook marketplace nya ya. Sekarang beberapa kalau baru bikin akun Facebook personal itu beberapa tidak muncul Facebook marketplace nya. Nah, itu buat dan munculkan, kemudian cobalah upload di situ ya. Selain ini masih banyak fitur-fitur di Facebook yang perlu dipelajari. Contohnya misalkan fitur toko, fitur Canva, fitur acara dan lain, fitur catatan dan lain sebagainya, yang masing-masing itu ada guna, fungsi dan manfaatnya untuk membuat bisnis teman-teman semakin laris manis ya. Nah, saya akan tunjukkan sedikit tentang 7 hal ini ke teman-teman di akun kami ya, di akun saya. Ini contohnya misalkan ya, saya buka Facebook ya. Berarti di sini akun Facebook personal ya. Ini akun Facebook personal, namanya Haidar. Kemudian saya punya fanspage banyak ya. Ini misalkan ada Jawara jasa titip impor, ada Jawara Grosirma dan seterusnya. Nah, ini ada produk. Jadi yang saya maksud tadi misalkan ya teman-teman, ini adalah fanspage sesuai nama toko. Nah, sedangkan ini adalah fanspage yang isinya produk yang khusus ya. Nah, jadi di sini ini ada menu toko dan lain sebagainya ya, yang nanti akan kita pelajari ya. Di sini ada kelola toko ya, yang dimana di fanspage ini selain diupayakan pengikutnya banyak atau followernya banyak ya, ini juga bisa kita gunakan untuk tidak hanya posting ya, tetapi ini juga bisa kita gunakan untuk membuat toko selayaknya yang ada di website ya. Nah, maka
kalau sudah punya begini nanti buka di Commerce Manager ya. Di sini ini nanti bisa kita gunakan untuk ngupload berbagai produk ya teman-teman. Nah, ini yang fanpage untuk all produk seperti halnya website yang utama tadi. Nah, kemudian ya ada fanpage yang sifatnya khusus untuk satu produk ya. Ini contohnya saya punya produk spons ajaib. Ini fanpage-nya sendiri ya, pengikutnya hampir 500 orang. Ini khusus untuk menjual satu produk saja, tidak saya gunakan untuk menjual produk lainnya. Nah, maksud saya teman-teman, fanpage-nya dilengkapi begini ya, halamannya ini jualan apa, nomor HP-nya, kemudian emailnya, kemudian websitenya ya, atau ini landing page ya, ini landing page-nya atau sub domainnya ya. Jadi orang itu melihat fanpage kita terpercaya karena datanya di dalamnya begitu lengkap ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Oke. Selanjutnya ya, di sini tadi ini contoh toko ya, toko yang ada di yang ada di Facebook kita ya. Ini contoh ya. Nah, ini sudah ngelink juga teman-teman ya, dengan Facebook, dengan IG dan seterusnya sudah ngelink. Kemudian di sini toko kita bentuknya seperti apa ya. Kalau dibuka di HP, produknya kayak begini ya. Ini sudah ada. Nah, ini nanti kita pelajari di lain waktu. Intinya bahwa ya teman-teman, di sini banyak fitur-fitur ya. Ada fitur toko, kemudian fitur lain-lain ya. Di sini kemudian ada fitur iklan ya, yang ini nanti akan ngelink ke ke pengelola iklan ya. Sehingga dengan ini nanti kita ngupload cukup di sini di Meta Business Suite atau pengelola iklan ini, satu bikin postingan di sini otomatis sudah akan ngelink ke sudah akan terupload di terupload di Facebook maupun di IG kita ya, contohnya gitu. Kemudian ada lagi misalkan fitur untuk FB Ads ya, fitur untuk FB Ads nanti disiapkan juga ya. Mana fitur FB Ads-nya? Lamaan ya. Saya di sini Facebook, kemudian ya, ini adalah contoh business manager ya, business manager yang nantinya kita gunakan untuk iklan FB Ads. Ini bikin. Nah, kemudian ya, kalau sudah login ke sini, ini ada contohnya teman-teman ya. Ini mohon maaf, akun saya sedang dinonaktifkan. Di sini ada akun iklan. Contohnya ini adalah akun iklan personal, kemudian ini ada spons ajaib, ini jasa titip impor. Ini akun-akun kita. Nah, ini yang saya bilang tadi, teman-teman nanti bikin akun-akun ini, kemudian akun ini ditautkan dengan platform kita yang lain seperti WA dan lain sebagainya, termasuk ditautkan dengan pembayaran dan seterusnya ya. Saya tidak akan membahas ini, maaf, ini sedang dibatasi akun saya. Saya lanjutkan materinya ya. Itu Facebook. Jadi sekali lagi, akun Facebook personal, fanpage dan seterusnya, siapkan ini. Nah, berikutnya adalah kita harus menyiapkan IG ya. Apa saja yang harus disiapkan di IG? Tentu kita harus bikin akun IG, kemudian IG-nya yang IG profesional ya. Kemudian masuk ke dashboard profesional yang di dalamnya nanti banyak fitur, termasuk fitur untuk toko dan seterusnya. Nah, jangan lupa IG-nya ditautkan dengan Facebook, ditautkan dengan WA Business, dan juga ditautkan dengan website kita ya, website Anda maksudnya. Jadi Facebook,
IG juga ditautkan dengan website. Nah, setelah itu maka teman-teman biar ya pengelolaannya itu tidak hanya di laptop, maka teman-teman bisa cek ataupun bisa mengelola Facebook IG-nya dengan cara teman-teman mendownload aplikasi di Play Store ya tentang pengelola halaman atau Business Suite ya, dimana di aplikasi ini teman-teman bisa posting, yang sekali posting bisa share ke fanpage maupun ke IG, kemudian mengelola halaman Anda cukup dengan di sini ya. Nah, kemudian yang kedua pengelola iklan. Jadi yang kalau di laptop ada namanya Business Manager, kalau di HP ada namanya pengelola iklan. Nanti untuk bikin iklan yang berbayar atau sekedar untuk memantau ya bagaimana trafficnya, duitnya sudah habis berapa, itu cukup menggunakan aplikasi pengelola iklan ini. Kemudian yang ketiga adalah konten kreator. Ini digunakan ketika teman-teman mau ngupload video ya. Tujuannya adalah selain untuk membuat postingan, biar ke depan dengan banyaknya konten video yang terupload, kalau sudah lolos monetize sebagaimana di YouTube, maka teman-teman bisa dapat duit dari konten kreator di Facebook ini yang biasanya disebut sebagai ad break. Nah, setelah itu teman-teman ya, berikutnya adalah tentang TikTok. Di TikTok banyak ilmunya ya, maka teman-teman sementara silahkan download akun TikTok, kemudian setelah di-download profil macam-macam sudah dilengkapi, aktifkan akun TikTok shopnya ya, ini untuk toko, kemudian bikin juga akun TikTok ads-nya ya. Nah, kemudian tautkan dengan WA bisnis, tautkan dengan website dan seterusnya. Lebih rinci pelajaran tentang TikTok ya, ada pembelajaran khususnya tentang itu, teman-teman bisa mengikuti pembelajarannya tentang bagaimana mengelola dan mengoptimasi TikTok. Yang berikutnya teman-teman juga silakan membuat akun YouTube ya, jadi video konten-konten Anda juga diupload di YouTube ya, lengkapi setting profilnya, upload beberapa video ya. Kalau dari HP perlu aplikasi YouTube Creator ya. Nah, ada ilmu tentang optimasi maupun lainnya di YouTube sehingga YouTube-nya teman-teman bisa monetize. Kemudian bisa juga dijadikan satu alat untuk SEO, sehingga ketika orang mengetik produk Anda atau mengetik usaha Anda di Google ya, nantinya yang bisa muncul bisa website, bisa akun di marketplace, bisa Facebook, bisa IG, bisa TikTok, bisa YouTube dan lain sebagainya ya. Maka semua platform ini harus disiapkan. Oke, yang berikutnya adalah WhatsApp bisnis ya. Miliki akun WhatsApp bisnis, kemudian lengkapi profil, settingnya, upload produknya ya, katalog produknya di WhatsApp bisnis. Kemudian teman-teman yang sudah menjadi member Adija maupun Bos Academy, kami berikan software WA Blast ya untuk WA marketing, silahkan di-download ya. Jangan lupa di settingan WA-nya itu disambungkan dengan IG, Facebook dan seterusnya. Kemudian teman-teman juga silahkan bikin akun Telegram, fungsinya adalah untuk bikin kolam dengan membuat grup-grup di Telegram, membuat channel ya yang isinya mungkin katalog, mungkin isinya khusus untuk reseller dan seterusnya. Kita juga sudah menyediakan untuk promotenya ya, blast untuk kirim WA blast, Telegram blast, kita siapkan itu sehingga masing-masing menjadi alat marketing ya. Kemudian jangan lupa juga download LinkedIn. Tujuannya di LinkedIn ini ya, dia lebih spesifik daripada Facebook sehingga jaringan-jaringan yang sesuai dengan niche produk maupun usaha Anda akan script dengan baik. Kemudian ini juga untuk jualan ke luar negeri dan seterusnya lebih efektif ya teman-teman. Yang penting di download aja dulu
Adapun optimasinya, ilmu di dalam masing-masing platform ini ada tempat dan waktu sendiri untuk kita pelajari secara maksimal. Nah, kemudian yang keenam, di Chrome-nya teman-teman silahkan masuk di Google Chrome untuk mendownload IG dan TikTok ya. Sehingga apa, pengelolaan IG dan TikToknya tidak hanya bisa lewat HP tetapi juga lewat Chrome. Contohnya ya, contohnya di sini ya, ini adalah akun IG saya ya, akun IG di sini bisa on ya, kemudian ini akun TikToknya juga bisa on di sini ya, sehingga kita tidak perlu semuanya lewat HP ya, ketika sudah di depan laptop semuanya bisa di sini. Oke. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya tinggal teman-teman masuk di Google ya, kemudian di sini diketik Google ekstensi ya. Kalau sudah masuk ke Google ekstensi, lihat ini Chrome Web Store ya, masuk ke sini. Nah, kemudian kalau sudah masuk di sini, ini misalkan saya ketik Instagram ya, untuk TikTok juga begitu ya. Tinggal diketik TikTok, maka kemudian di sini sudah muncul ya, misalkan ini salah satu, kita ambil tambahkan Chrome ya. Kalau sudah ditambahkan nanti akan muncul di sini ya, akan muncul di sini ya teman-teman. Kalau nggak muncul tinggal diklik ini extension. Nah, ini mana yang ini, yang tanda pakunya ini biru-biru ini berarti akan muncul di sini. Itu contoh Google extension untuk kita ngedownload IG, TikTok dan lain sebagainya, sehingga bisa dipantau dari Chrome semuanya. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah teman-teman bikin Google Business. Jangan lupa di Google Business-nya lengkapi profilnya, kemudian WA-nya juga diisi, ditautkan dengan website dan lain sebagainya, termasuk ngupload produk di situ ya, bikin postingan di situ. Kenapa? Ini sangat penting teman-teman, ini sangat penting ya. Saya punya untuk Jawara Importer itu Google Map-nya ada ratusan ya, bahkan ribuan ya, begitu contohnya. Nah, kenapa? Karena Google Business ini ya, Google My Business ataupun GMB ataupun Map ini yang lebih gampang dioptimasi di Google, sehingga ketika orang ngetik nama produk atau nama usaha Anda, biasanya yang lebih muncul dulu di halaman satu Google itu Google Business Anda, bukan akun website maupun akun Facebook, akun lain-lain, bukan, tapi Google My Business. Maka bikin ini ya, bikin ini dan lengkapi dengan link websitenya dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya teman-teman biar nanti ketika orang itu buka di ketika orang buka di mana namanya, ketika orang buka di sini ya, misalkan begini, saya ketik di sini misalkan Jawara Importer ya, saya ketik Jawara Importer. Nah, ini salah satunya sudah muncul Google Map-nya, dimana di situ ada nih situs web, rute, telepon dan seterusnya. Ini kalau diklik situs webnya, yang linknya ke websitenya Jawara Importer ya. Nah, ini masuk ke jawaraimporter.com ya, itu fungsinya. Jadi ketika orang ngetik di Google, belum tentu tuh ya website kita muncul, akun Facebook kita muncul, ini YouTube dan seterusnya, tapi bisa jadi yang muncul pertama adalah Google Map. Kenapa? Karena Google Map Business punyanya Google ya. Sementara yang ada di sini ya, yang ada di halaman satu ini ya, ini punyanya Google, website, Facebook dan seterusnya bukan punya Google. Maka wajar ketika di SEO yang muncul pertama kali adalah Google Map. Maka bikin dan dilengkapi profilnya. Berikutnya teman-teman download ini ya, aplikasi Genius punyanya Bank BTPN ataupun aplikasi Jago di Android
yang di situ teman-teman silahkan bikin akun rekening, maksudnya di mana rekening itu nanti verifikasinya teman-teman tidak perlu ke bank, tinggal video call dengan customer service-nya Genius atau Bank Jago. Setelah aktif teman-teman bisa isi uang, kemudian ditautkan dengan akun ads-nya, baik di Facebook Ads, Google Ads dan seterusnya, yang digunakan untuk iklan berbayar ya. Rekeningnya juga bisa digunakan untuk keperluan sebagaimana rekening pada umumnya. Yang kesembilan, teman-teman tentu membutuhkan konten ya, seperti foto produk, video, flyer, poster dan seterusnya ya, copywriting dan seterusnya. Nah, ini bagi member Adija Bos Academy, kami sudah berikan lebih dari 1.500 template ya, baik video maupun untuk flyer di di PowerPoint, yang tinggal ngedit saja, ganti tulisan, ganti gambar dan seterusnya ya. Nah, maka manfaatkan itu ya. Contohnya mana ya? Contohnya misalkan ini saya ini misalkan ini ya, itu kita ini ada desain ya, ada desain yang begini-begini, tinggal ganti gambar, tinggal ganti tulisan aja ya. Ini diklik kanan, kemudian change picture ya, kemudian ini tulisannya misalkan mau diganti ya, tinggal ngedit misalkan pelatihan misalkan ya, tulisannya ini warnanya diganti ya, tinggal diganti aja, misalkan ini saya ganti biru sama misalkan sama hitam misalkan, dan seterusnya. Ini tinggal ganti, termasuk template untuk video yang teman-teman khusus member kami sudah kita berikan sampelnya, yang bisa digunakan untuk beriklan, bikin iklan dan seterusnya. Adapun keilmuannya bagaimana foto produk yang baik, video yang baik ya, kemudian flyer, termasuk copywriting, deskripsi, ini masing-masing ada ilmunya sendiri yang harus teman-teman pelajari. Maka pastikan semuanya belajar di Bos Academy dan Adija, karena kita mengajarkan beberapa ilmu itu secara spesifik dan lengkap. Yang berikutnya teman-teman ya, harus belajar juga tentang bagaimana menjadi customer service yang ramah, yang baik, yang memuaskan bagi pelanggan. Jadi belajar tentang ilmu service excellence ya. Nah, kita juga mengajarkan itu bagaimana mempelajari service excellence, termasuk belajar tentang jurus-jurus closing ya, strategi-strategi bagaimana membuat orang yang tadinya hanya tanya akhirnya menjadi pembeli dan seterusnya, itu juga kita ajarkan. Yang terakhir adalah tentang marketing strategi ya. Di Bos Academy, di Adija kita ajarkan banyak strategi, termasuk bagaimana membuat orang yang belum mau beli menjadi beli, yang sudah beli lagi gitu ya, yang sudah beli lagi beli lebih banyak, yang sudah beli lebih banyak beli lebih sering ya, dan seterusnya. Termasuk bagaimana menata manajemen keuangan kita, bagaimana menambah pembeli, bagaimana konversi kita biar lebih banyak dengan biaya murah dan seterusnya, termasuk SEO, bagaimana website dan akun-akun kita ada di halaman 1 Google dan seterusnya. Masing-masing ada pembelajarannya. Maka pastikan teman-teman, Bapak Ibu semuanya terus belajar dan bersinergi bersama dengan kami di Adija maupun Bos Academy. Terima kasih atas atensinya. Mari belajar, berbisnis, bersinergi dan beramal bersama. Teman-teman yang menjadi member di Akademi Digital Jawara maupun yang mengikuti program-program Adija seperti Bos Academy yang mengajarkan tentang dunia ekspor impor dan digital marketing, kemudian Samaraba yang mengajarkan tentang strategi menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah, kemudian tentang public speaking ya dan lain sebagainya.
maka semua yang bertransaksi di program-program Adija, insya Allah panjenengan Bapak Ibu teman-teman menjadi bagian daripada orang-orang yang donatur kepada Yayasan Berdaya, Yayasan Berkah Doa Anak Yatim, dan juga Pondok Pesantren Hikmatul Quran, di mana seluruh santri kami gratiskan dari biaya pondok, biaya makan, dan lain sebagainya, ya. Kenapa? Karena Adija bagian menjadi bagian atau milik daripada Yayasan Berdaya dan Pondok Pesantren Hikmatul Quran. Demikian, tentu banyak kurangnya saya mohon maaf. Jika ada baiknya, mudah-mudahan menjadi kebaikan kita bersama. Tolong doakan saya, mudah-mudahan saya selalu bisa istiqomah untuk berbagi, ya, ilmu-ilmu yang sudah Allah titipkan pada diri saya, agar ada guna manfaatnya untuk kebaikan umat dan kebaikan kita bersama. Terima kasih, salam sukses, semoga Allah senantiasa membersamai kita semuanya menjadi orang-orang yang bahagia, yang berkah dan berlimpah di kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.